Sobat semua, jumpa lagi dengan saya Ismi Saida. Hari ini pertama kali saya melakukan IG live streaming, dan insya Allah hari ini saya mau share tema terkait dengan kupas tuntas tools mengenali diri. Tentunya banyak tools yang bisa kita gunakan untuk mengenali diri kita, kepribadian kita, kelebihan dan juga kelemahan kita, passion kita, minat kita, potensi kekuatan kita, juga bakat kita. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan 3 tools sekaligus, yaitu MBTI, DISC, dan Strength Typology 30, atau kedepannya saya akan menyebutnya sebagai ST30, bukan ST12 ya. Oke, teman-teman semua, sebagai individu, sebagai seseorang, pastinya kita ingin lebih mengenal dan memahami diri kita secara pribadi. Apa sih sebenarnya kelebihan saya? Apa sih sebenarnya passion saya? Apa sih sebenarnya peran yang bisa saya lakukan untuk di kehidupan ini? Ya, dalam Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa hendaklah kamu bekerja sesuai dengan kecenderungan kuat yang ada pada dirimu sendiri. Nah, kecenderungan kuat di sini, Quran surat Al-Isra ayat 84 ini pernah dibahas oleh Ustadz Nauman Ali Khan, bahwa beliau menyebutkan kecenderungan kuat di sini adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah diprogram. Kita itu sudah di default oleh Allah bahwa masing-masing diri kita memiliki peran dan karakter yang berbeda-beda. Kita itu unik, gitu ya teman-teman. Nah, makanya kita berusaha untuk bagaimana kemudian untuk mengenali diri kita lebih dalam. Kecenderungan kuat apa sih yang ada di dalam diri kita? Kemudian dari sana, apa nih peran kebermanfaatan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk dunia? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga memesankan bahwa sebaik-baik orang ialah yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Ya, yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, makanya penting nih buat kita terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman, di lembaga maupun di lembaga ataupun perusahaan, mereka juga menggunakan tools ini dalam rangka rekrutmen karyawannya, rekrutmen stafnya. Karena pada dasarnya sebuah lembaga ataupun perusahaan tentunya perlu untuk mengenali karakter dari calon stafnya. Kan nggak mau ya yang namanya beli kucing dalam karung gitu ya. Maka tools-tools ini biasanya pun dipakai untuk merekrut karyawan, ya, mengetes calon staf dari sebuah lembaga atau perusahaan. Saya sendiri dari awal tahun 2018 sampai dengan saat ini diamanahkan menjabat sebagai Deputi HR, yang selama ini ketika saya melakukan rekrutmen dan juga sesi interview, saya pun menggunakan tools tersebut untuk mengenali calon staf. Nah, buat kamu yang masih pelajar, ya, tools ini bisa digunakan untuk membantumu memilih jurusan yang kamu ambil dan juga profesi apa sih yang akan kamu tekuni seumur hidup. Nah, buat kamu yang bekerja serta telah memiliki profesi, maka tools ini bisa kamu gunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan kinerja kamu. Oke teman-teman, nah kita langsung masuk ke 3 tools yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah
MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Salah satu tools yang digunakan oleh setidaknya 2 juta orang setiap tahunnya untuk mengetahui karakteristik kepribadian. Nah, tools ini begitu populer karena apa? Karena relevansinya yang begitu kuat dalam berbagai bidang. Nah, MBTI sendiri dikembangkan sejak Perang Dunia II oleh Catherine Cook Briggs hingga 50 tahun dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Isabel Briggs Myers. Teori MBTI didasarkan psikologi Carl Jung yang menyebutkan atau yang berpendapat bahwa ada 4 fungsi psikologis mendasar pada manusia dalam hubungannya ketika manusia itu berhubungan dengan dunia sekitarnya, yaitu sensasi, intuisi, perasaan, dan pemikiran. Nah, pengembangan tools MBTI ini didasarkan pada perilaku sehari-hari manusia yang memiliki pola sama, gitu ya. Karena sebuah perilaku tidaklah muncul secara acak, namun cenderung berulang atau berkaitan dengan perilaku sebelumnya. Nah, sehingga pada dasarnya perilaku manusia itu bisa ditebak. Oke, nah perilaku sehari-hari tersebut senantiasa terkait dengan fungsi psikologis mendasar tadi, yang 4 tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Carl Jung. Fungsi psikologis yang berdasar inilah selanjutnya digunakan sebagai indikator pengembangan tools MBTI. Dalam MBTI, karakteristik perilaku manusia dapat dibedakan pada tipe preferensi. Yang pertama ada tipe ekstrovert dan tipe introvert. Ini kaitannya dengan arah pemusatan perhatian. Ya, ada kemudian yang kedua preferensi antara sensing dan intuition. Ini adalah kaitannya dengan cara memperoleh informasi. Dan preferensi yang ketiga ada tipe thinking dan tipe feeling. Ini berkaitan dengan seseorang dalam cara membuat keputusan. Dan yang preferensi yang keempat adalah tipe judging dan perceiving. Dan ini kaitannya dengan orientasi pada dunia luar. Oke, teman-teman semua, tadi itu ya. 4 preferensi dari MBTI atau tipe yang ada di dalam MBTI. Juga teman-teman yang sudah bergabung bisa enjoy menikmatinya ya. Sebelum saya lanjut, saya sapa dulu karena saking antusiasmenya ya yang tinggi ya, sampai lupa nyapa. Semoga teman-teman semua sehat, teman-teman semua senantiasa masih betah di rumah gitu ya, stay at home, tetap jaga kesehatan, dan semoga walaupun kita berada di rumah, kita tetap menjadi insan yang produktif dengan tentunya dengan apapun peran yang kita lakukan di sini. Nah, itu tadi 4 preferensi. Jadi ada extrovert dan introvert, ada sensing dan intuition, ada thinking dan feeling, serta ada judging dan perceiving. Nah, saya di sini sudah dapatkan tabel ciri-ciri umum dari tipe MBTI, dari masing-masing tipe MBTI ini. Kita bahas mulai dari preferensi yang pertama, yaitu tipe extrovert dan tipe introvert. Oke? Nah, tipe extrovert itu cenderung tertarik pada apa yang terjadi di luar dirinya, sedangkan introvert itu lebih cenderung tertarik pada apa yang dihayati di dalam dirinya sendiri. Tipe extrovert cenderung menanggapi dengan segera, sedangkan tipe introvert itu cenderung berpikir banyak sebelum bertindak. Tipe extrovert
mendapatkan energi dari perjumpaannya dengan energi dari perjumpaannya dengan orang lain. Sedangkan tipe introvert mendapatkan energi dalam keteduhan dan ketenangan. Tipe ekstrovert cenderung suka ikut serta dalam berbagai macam kegiatan. Sedangkan tipe introvert cenderung suka tempat yang tenang dan pribadi. Tipe ekstrovert cenderung ramah, banyak bicara, dan mudah untuk dikenali. Sedangkan tipe introvert itu cenderung menahan diri, tenang, dan agak sulit untuk dikenali. Tipe ekstrovert mudah mengungkapkan perasaannya. Jadi untuk tipe ekstrovert itu mudah untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Sedangkan tipe introvert itu lebih cenderung menyimpan perasaannya. Dan yang terakhir, perbedaan terakhir, tipe ekstrovert itu cenderung memiliki minat dan wawasan yang luas. Sedangkan tipe introvert memiliki minat dan wawasan yang mendalam. Tadi bedanya ya. Jadi kalau misalnya yang ekstrovert itu lebih luas wawasannya, lebih luas minatnya gitu ya dalam berbagai bidang. Tapi kalau misalnya yang introvert itu lebih mendalam. Artinya itu lebih nggak banyak bidang tapi ditekuni benar-benar. Ya, itu perbedaan antara ekstrovert dan introvert. Nah, teman-teman tadi bisa catat ya. Nah, kemudian kita masuk ke preferensi yang kedua, yaitu sensing dan intuition. Ya, apa sih bedanya antara karakter tipe sensing dan tipe intuition? Nah, di sini saya sudah kumpulkan ada 8 ya. Ini ciri-ciri utama. Di luar ini masih banyak ciri-ciri lainnya tentunya. Kita masuk ke perbedaan antara sensing dan intuition. Untuk tipe sensing, dia cenderung menyukai sesuatu yang terbukti dan jelas, gitu ya, terbukti dan jelas. Sedangkan intuition cenderung menyukai kesempatan dalam melakukan hal-hal yang baru. Sensing cenderung memulai sesuatu dari awal, kemudian menyelesaikannya secara bertahap. Sedangkan tipe intuition lebih cenderung memulai di mana ia suka. Yang namanya tahapan, gitu ya, tahapan itu dapat diubah atau dapat dilompati. Itu tipe intuition. Nah, tipe sensing cenderung lebih suka menangani hal-hal yang praktis. Sedangkan tipe intuition lebih suka merancang hal-hal yang konseptual. Jadi sensing itu yang praktis, yang udah tinggal jalan, sedangkan kalau misalnya intuition itu konsep. Selanjutnya, tipe sensing itu berfokus pada apa yang harus segera dilakukan, menikmati apa yang ada. Sedangkan tipe intuition itu berfokus pada masa depan, pada mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Nah, jadi tipe sensing cenderung mengamati setiap bagian secara terperinci, sedangkan tipe intuition mengamati secara keseluruhan. Mengamati berdasarkan pola, mengamati pola hubungan secara keseluruhan. Itu tipe intuition. Tipe sensing cenderung memulai dan mengacu pada bagian spesifik lebih dahulu, sedangkan tipe intuition itu memulai dan mengacu pada bagian keseluruhan atau kerangka gambaran besarnya lebih dulu. Itu perbedaan selanjutnya. Nah, perbedaan terakhir antara sensing dan intuition adalah tipe sensing itu lebih cenderung lebih menyukai prosedur dan aturan yang baku. Intuition lebih cenderung menyukai perubahan dan variasi, gitu ya. Itu di preferensi yang kedua antara sensing dan intuition. Semoga cukup jelas ya sampai di sini.
Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Semoga live streaming kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk mengenali dan juga bagaimana kita mencoba untuk memahami diri sendiri lebih dekat. Ya, saat ini kita banyak agenda kita itu di rumah ya, karena ruang gerak kita terbatas. Ya, karena adanya wabah COVID-19 ini, maka sudah semestinya kita gunakan waktu yang ada ini untuk apa? Untuk membuat diri kita lebih deep mengenal diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita pandai mengomentari karakter orang lain, tapi kita lupa terhadap karakter diri sendiri. Maka banyak-banyak untuk introspeksi dan mencoba untuk gimana sih caranya mengenali diri gitu. Jangan sampai kita nggak mengenali diri kita karena apa? Karena salah satu sifat yang itu merugikan kita, yaitu rasa malas gitu ya. Oke, kita masuk ke preferensi yang ketiga. Di preferensi yang ketiga, kita akan membahas perbedaan antara thinking dan feeling. Oke, antara thinking dan feeling. Mungkin beberapa teman-teman juga udah bisa nebak, oh kalau thinking begini, oh kalau feeling begini gitu ya. Nah, di MBTI, karakter thinking itu ya, karakter thinking memutuskan dan menyimpulkan dengan otaknya. Sedangkan karakter tipe feeling itu memutuskan dan menyimpulkan dengan hatinya. Tipe thinking cenderung memutuskan berdasarkan logika, sedangkan tipe feeling memutuskan berdasarkan keyakinan pribadi. Ya, tipe thinking itu cenderung memperjuangkan keadilan, sedangkan tipe feeling cenderung memperjuangkan keharmonisan atau kedamaian. Tipe thinking cenderung menanggapi berdasarkan prinsip umum, sedangkan tipe feeling menanggapi berdasarkan situasi dan kondisi. Selanjutnya, tipe thinking secara alami suka menganalisis rencana, sedangkan tipe feeling secara alami suka memahami orang lain. Ya, suka memahami orang lain. Selanjutnya, tipe thinking itu kritis dan objektif, serta mudah menemukan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Sedangkan tipe feeling itu personal dan menghargai, serta mudah menemukan hal-hal yang baik. Nah, perbedaan terakhir, tipe thinking itu mengamati kehidupan, sedangkan tipe feeling itu melibatkan diri dalam kehidupan. Itu perbedaan antara thinking dan feeling. Ya, preferensi yang ketiga. Kita masuk ke preferensi yang keempat. Preferensi keempat itu adalah judging dan perceiving. Ya teman-teman, judging dan perceiving. Apa sih bedanya di karakter tipe karakter MBTI ini? Apa sih bedanya antara judging dan perceiving? Oke, nah tipe judging itu cenderung menyukai pola hidup yang teratur. Ya, teratur. Jadi jam segini harus gini. Jadi udah ada pola hidupnya yang teratur. Sedangkan tipe perceiving itu lebih menyukai pola hidup yang fleksibel. Bisa dibilang tipe perceiving ini adalah tipe yang lebih mudah beradaptasi gitu ya dengan keadaan. Nah, yang kedua, tipe judging menginginkan perencanaan dan struktur yang jelas. Sedangkan perceiving itu lebih cenderung terbuka dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ya. Nah, tipe judging itu cenderung senang apabila dapat mengendalikan dan mengatur hidupnya. Sedangkan tipe perceiving itu senang apabila dapat menikmati apa saja yang terjadi dalam kehidupannya. Yang satu mengendalikan, yang satu menikmati gitu ya, menikmati apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tipe judging itu menyukai hal sesuai rencana,
Sedangkan tipe perseving itu menikmati hal yang tak terduga, yang tiba-tiba, yang nggak terencana gitu ya, nggak ada di schedule. Itu tipe perseving. Nah, tipe judging cenderung merasa terdukung dengan jadwal dan batasan yang jelas. Sedangkan tipe intuition merasa terdukung dengan keleluasaan dan kebebasan. Oke? Nah, selanjutnya tipe judging lebih merasa nyaman jika sudah memberikan keputusan pasti di akhir. Sedangkan tipe perseving merasa nyaman dengan membiarkan keadaan tetap terbuka. Dan yang terakhir, perbedaan antara tipe judging dan tipe perseving adalah tipe judging cenderung menangani batas waktu dengan perencanaan yang lebih awal. Sedangkan tipe perseving cenderung memenuhi batas waktu secara tergesa pada saat terakhir. Jadi kalau misalnya dibilang, kalau misalnya di dunia kerja gitu ya, tipe perseving inilah yang orangnya yang tipe deadline, dikejar deadline. Jadi ketika deadline-nya udah deket baru tergesa-gesa untuk menyelesaikan. Sedangkan tipe judging ini adalah yang dari awal sudah membuat perencanaan. Ya, itu dia teman-teman 4 preferensi dari MBTI. Dari tipe kepribadian MBTI. Tadi ada extrovert dan introvert, kemudian ada sensing dan intuition, kemudian juga ada thinking dan feeling, dan yang terakhir ada judging dan perceiving. Nah, teman-teman semua, ketika kalau misalnya gitu ya, oh saya tipenya yang mana ya? Mungkin ketika menyimak saya tadi, menyimak perbedaan antara perbedaan antara extrovert dan introvert, perbedaan antara sensing dan intuition, perbedaan antara thinking dan feeling, perbedaan antara judging dan perceiving, mungkin teman-teman juga udah nebak gitu ya, udah merasa gitu kan, oh kayaknya saya yang ini nih, oh saya kayaknya yang ini nih, oh saya kayaknya dibandingkan extrovert saya lebih introvert deh, oh kayaknya saya dibandingkan dengan sensing saya lebih ke intuition deh, oh kayaknya saya kalau misalnya antara thinking dan feeling saya lebih ke feeling deh, berdasarkan tadi ya ciri-ciri utamanya. Terus selanjutnya, oh kalau misalnya judging sama perceiving kayaknya saya lebih ke arah judging deh. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang merasa seperti itu. Ketika teman-teman ingin mendapatkan kejelasan terhadap hasil sebenarnya itu karakter diri teman-teman itu ketika di tipe MBTI ini masuk ke dalam karakter yang mana, maka teman-teman bisa hubungi admin @Najma Institute ya untuk melakukan tes MBTI. Nanti akan dibantu oleh admin bagaimana cara tesnya, terus akan dikirimkan juga pernyataan-pernyataan yang harus diisi, dan juga nanti akan dilengkapi dengan hasil dan penjelasan hasil tentunya. Oke teman-teman semua, semoga penjelasan tentang MBTI ini ya, tentang tools MBTI ini bisa diterima dengan gamblang, bisa difahami dengan mudah. Tentunya tadi yang saya sebutkan hanya baru sebagai ciri-ciri utama dari setiap tipe MBTI gitu ya. Masih banyak hal-hal yang bisa teman-teman ketahui ketika teman-teman melakukan tes MBTI ya. Di antaranya potensi apa yang perlu dikembangkan, pengaruh kecenderungan dari tipe kepribadian tadi terhadap situasi kerja, kecenderungan cara berkomunikasi teman-teman, dan juga bagaimana bagaimana kita ingin dipimpin sesuai dengan tipe kepribadian kita. Tadi ya, jika teman-teman pengen tesnya bisa hubungin admin DM @Najma Institute, atau ada juga nomornya di bio profilnya. Nah, gimana? Semoga sudah menjelaskan ya. Saya menyapa yang baru bergabung.
Semoga bisa menyimak dengan enjoy tentunya, dan bisa menambah ini ya, menambah pengetahuan. Yang bernama William Moulton Marston pada tahun 1928. Dalam bukunya yang berjudul Emotion of Normal People, ia berteori bahwa ekspresi perilaku manusia bisa dikategorikan menjadi 4 tipe perilaku individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu tadi ya, seperti yang sudah saya sebutkan, ada dominance, ada influence, ada steadiness, dan ada compliance, DISC. Oke, kita masuk ke masing-masing tipe kepribadian. Kita awali dengan dominan, tipe karakter dominan. Nah, tipe dominan ini dia cenderung, kata-kata kuncinya ya, kata-kata kunci untuk tipe ini adalah dinamis dan aktif, sangat memerlukan perubahan, harus memperbaiki kesalahan, berkemauan keras dan tegas, tidak mudah patah semangat, bebas dan mandiri, berorientasi target dan hasil, bergerak cepat, unggul dalam keadaan darurat. Nah, orang yang dominannya tinggi akan bersifat tegas dan langsung gitu ya. Biasanya mereka sangat independen, mereka sangat mandiri, dan juga sangat result oriented, sangat ambisius. Nah, dalam pemecahan masalah, tipe dominan ini melakukan pendekatan yang aktif dan cepat, ya, cepat dalam menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah yang datang, dia tidak menunggu, oh biarin aja, enggak, tapi dia langsung berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Karena yang sudah pernah saya share juga di kalian nanti bisa tonton di YouTube-nya Najma Institute ya, Najma TV Channel atau Ruang Insight Channel. Jangan lupa di subscribe juga ya, dan dinyalakan loncengnya karena banyak video-video bermanfaat. Nah, tipe dominan ini tadi, dia itu cepat dalam menyelesaikan sebuah masalah, karena pada dasarnya ketika masalah itu kita pendam, ketika masalah itu nggak kita selesaikan dengan segera, maka sebenarnya saat itu kita sedang menanam energi negatif ke dalam diri kita sendiri. Semakin cepat masalah itu diselesaikan, maka semakin cepat kita bebas dan kita bisa menebarkan aura-aura positif atau energi-energi positif kita, gitu ya teman-teman semua. Nah, lanjut, tipe dominan ini mereka orang yang cukup gagah ya, mereka sangat menyukai tantangan dan persaingan. Mereka dipandang orang lain sebagai orang yang berkemauan keras. Oleh karena itu, mereka menginginkan segala sesuatu sesuai dengan kemauan mereka. Itu tipe dominan. Nah, yang kedua adalah tipe influence atau influencing. Sifat-sifat atau karakter kuncinya, tipe influencing ini suka berbicara, ya, suka berbicara. Kemudian rasa humornya tinggi, ingatannya kuat untuk warna, emosional dan demonstratif, antusias dan ekspresif, periang dan penuh semangat, penuh rasa ingin tahu, hidup di masa sekarang, mengilhami orang lain untuk ikut, mudah berteman, bukan pendendam, cepat minta maaf, dan mencegah saat-saat yang membosankan. Itu karakter kunci dari tipe influencing. Nah, tipe influencing ini senang berteman tadi ya, senang berteman. Mereka suka menghibur orang lain dan bersifat sosial, melakukan aktivitas-aktivitas atau penyelesaian masalah atau mengerjakan sesuatu
Mereka banyak mengandalkan keterampilan sosialnya. Orang yang bersifat interpersonal, jadi influencing ini salah satu ciri utamanya adalah sifat interpersonalnya. Ya, orang yang bersifat interpersonal ini senang berpartisipasi dalam kelompok dan juga senang bekerja sama. Keterbukaan sikapnya kepada orang lain itu membuat orang lain memandang dirinya sebagai pribadi yang gaul, ya, gampang bergaul dan ramah. Biasanya pribadi seperti ini banyak memiliki teman, ya. Tipe antar pribadi ini tipe orang yang emosional karena mereka mudah mengungkapkan emosi kepada orang lain. Jadi emosional di sini bukan artinya oh mudah emosional, maksudnya mudah marah-marah, enggak. Tapi maksud emosional di sini adalah tipe ini lebih bisa atau lebih mampu, ya, lebih mudah dalam mengungkapkan emosinya, dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, ya. Nah, maka mereka lebih merasa nyaman berurusan dengan emosi atau berurusan dengan yang terkait perasaan daripada yang lain. Itu tipe influencing. Teman-teman di sini mungkin ada juga yang merasa, oh saya itu kayaknya itu saya deh, influencing deh. Nah, saya termasuk tipe yang influencing. Itu ya. Oke. Tipe yang ketiga. Kita bahas tipe yang ketiga yaitu steadiness. Kata karakter-karakter kunci yang ada di tipe steadiness ini adalah kepribadian yang rendah hati, mudah bergaul dan santai, tenang dan pendiam, bahagia menerima kehidupan, tidak tergesa-gesa, tidak suka konflik dan mudah untuk bersepakat, baik untuk jadi seorang penengah. Jadi tipe steadiness ini cocok untuk menjadi seorang mediator atau seorang penengah, ya. Pendengar yang baik, suka mengawasi orang dan juga betah mengerjakan aktivitas rutin. Ya, jadi aktivitas yang itu aja, orang steadiness ini lebih mampu untuk bertahan karena dia betah dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin. Nah, orang yang bertipe steadiness ini adalah orang yang berkeras hati, gigih dan sabar. Mereka mendekati dan menjalani kehidupan dengan memanfaatkan standar yang stabil. Pada umumnya mereka tidak begitu menyukai kejutan, ya. Pribadi mantap ini tidak banyak menuntut dan bersifat akomodatif. Mereka sangat ramah dan memperlihatkan kesetiaannya kepada mereka yang ada di sekelilingnya, ada di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya, lingkungan kerjanya, dan yang lain-lainnya. Nah, mereka sangat menghargai ketulusan. Orang yang bertipe mantap ini jujur dan mengatakan apa adanya dan berharap orang lain juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Orang lain memandang tipe steadiness ini, ya, memandang mereka sebagai orang yang tenang, berhati-hati dan konsisten dalam cara mereka menjalani kehidupan, memiliki tingkat ketabahan yang luar biasa, tingkat ketabahan yang luar biasa. Mereka dapat mempertahankan fokus dan kepentingan mereka dalam jangka waktu yang lama dibandingkan orang lain. Nah, teman-teman mungkin juga sudah bisa menebak siapa nih, atau oh aku termasuk kayak ini nih, tipe steadiness. Nah, yang keempat, tipe terakhir dari tools DISC adalah compliance, ya. C, compliance. Di antara karakteristik kuncinya, tipe compliance ini adalah orang yang mendalam dan penuh pikiran, atau orang yang analitis,
gitu ya. Serius dan tekun, artistik ya, artistik sekaligus musikal, filosofis dan puitis. Perasa terhadap perasaan orang lain, perfeksionis, teratur dan rapi, berorientasi pada jadwal, puas tinggal di latar belakang, menghindari perhatian ya. Jadi compliance ini cenderung mereka itu menghindari perhatian, setia dan berbakti, serta mau mendengar keluhan. Itu tipe compliance. Nah, teliti itu sebutan untuk tipe ini ya, dan juga dengan akurasi, ketepatan ya, dengan akurasi, ketepatan. Mereka menyukai segalanya serba teratur dan jelas, dan mereka sangat fokus terhadap fakta. Maunya ada bukti. Kalau misalnya sesuatu terjadi gitu ya, maunya ada bukti. Nah, itu tipe compliance. Nah, tipe teliti ini sangat menghargai peraturan. Mereka tidak suka melanggar peraturan, dalam beraktivitas pun begitu. Menggunakan sistematis dan aturan agar semuanya terkelola dengan baik. Mengatasi konflik secara tidak langsung. Di hadapan orang lain, mereka dipandang pasif dan selalu mengalah. Ya, mereka tadi ya, di pandangan orang lain mereka dianggap sebagai tipe yang pasif dan suka mengalah. Kayak judul lagu gitu ya, selalu mengalah. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin memastikan hasil teman-teman itu masuk ke tipe yang mana sih? Saya itu masuk ke tipe mana ya? Saya kok kayaknya ada yang saya tadi ngerasa kalau saya di dominance, tapi kok saya jadi ngerasa kayak di compliance gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin memastikan hasilnya, teman-teman bisa DM ke tadi ya, sama dengan tes MBTI, bisa DM ke @najima_institute atau hubungi nomor admin yang ada di bio. Nah, kita mau masuk ke tools yang ketiga nih. Nah, strength tipologi 30 atau saya sebutnya, saya singkat sebagai ST30. Nah, ST30 ini bisa digunakan untuk kepentingan apa saja. Ini tes ini, ST30 ini merupakan teaser atau icip-icipnya lah ya, dari tes yang lebih global, namanya talent mapping. Nanti kapan waktu insya Allah saya akan jelasin dalam sesi khusus terkait dengan talent mapping ini. Nah, untuk saat ini kita coba icip-icip dulu talent mapping itu lewat ST30 gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam talent mapping itu sudah lengkap, ada karena itu tools untuk mengetahui bakatnya ya, bakat atau sifat produktinya, maka ada urutan bakat, ada peta bakat, ada potensi kekuatan, ada juga tentang aktivitas-aktivitas yang unggul gitu ya, dan juga ada personal brandingnya. Nah, di ST30 ini dalam hasilnya nanti teman-teman akan disajikan 30 peran produktif. Kejawab ya, kenapa disebutnya ST30? Karena di sana teman-teman akan menyaksikan adanya 30 peran produktif terkait dengan kinerja manusia. Ya. Nah, buat kamu tes ini bisa dipakai tadi ya. Buat kamu yang masih bingung, misalnya sekolah udah SMA nih gitu ya, udah SMA, walaupun lagi COVID-19 itu kan nggak kemudian waktu atau hidup itu berhenti gitu ya, hidup itu kan tetap berputar. Jadi yang udah lulus SMA tentunya pasti tetap harus melakukan pendaftaran, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Entah itu pilihannya adalah bekerja atau pilihannya untuk melanjutkan kuliah. Nah, buat kamu yang masih bingung nih, karena berdasarkan penelitian 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Nah, buat teman-teman semua yang masih bingung jurusannya itu apa, nah bisa cobain pakai ST. Buat yang
yang udah punya kerjaan atau yang udah punya profesi, tes ini buat apa dong? Tes ini fungsinya untuk mengoptimalkan kinerja teman-teman. Gimana caranya supaya kinerja teman-teman di perannya saat ini, di bidang pekerjaannya saat ini itu lebih optimal kinerjanya. Itu ya, ST30. Nah, tadi ada 30 peran produktif yang akan ditampilkan di hasil ST30 teman-teman semua. Salah satu cara yang paling sederhana untuk menemukan diri adalah dengan memilih 6 ya, memilih 6 dari 30 peran manusia yang kamu rasakan, oh ini gue banget nih gitu ya. Pilih 6 nanti dari 30, pilih 6 yang oh ini gue banget. Nah, gue banget ini biasanya sudah ada cirinya di situ. Di hasil ST30 itu yang gue banget itu adalah peran yang diwarnai dengan tanda merah. Gitu ya, teman-teman. Ternyata pilihan gue banget itu sangat terkait dengan sifat produktif atau bakat kita masing-masing. Dalam tadi ya, ada 30 peran, nanti bentuknya itu ada buletan-buletan ya. Ada di tengah itu ada 7 buletan. Dan di sekelilingnya itu ada 30 buletan. 30 buletan itu menunjukkan peran, sedangkan 7 buletan yang ada di tengah itu menunjukkan di bidang apa sih peran itu dijalankan atau terkait apa nih gitu ya. Nah, ada yang namanya di atas gitu ya, nanti ada yang namanya ada terkait dengan networking, ada terkait orang-orang yang di perannya atau yang hasilnya di area networking itu banyak merahnya, maka dia adalah tipe orang yang senang bertemu dengan orang lain dalam rangka menjalin kerjasama gitu ya, dalam rangka menjalin kerjasama. Contohnya seorang motivator, seorang trainer, seorang coach, seorang guru ya, pendidik ya, seorang pendidik guru, seorang ambasador gitu ya, dia mewakili perusahaan atau mewakili lembaganya untuk menginformasikan terkait dengan apa yang diwakilinya kepada pihak lain. Itu adalah peran-peran yang masuk ke dalam bagian networking kita sebutnya. Ada bagian headman. Headman itu adalah tipe orang yang senang ketemu sama orang lain dalam rangka memimpin gitu ya, dalam rangka memimpin, dalam rangka memenangkan apa yang sedang dijalankan itu. Jadi ada yang namanya manager ya, tadi arranger, ada namanya seller, ada namanya selector gitu ya. Nah, itu tipe-tipe headman. Headman itu adalah dia senang ketemu orang lain untuk memimpin, untuk menunjuk untuk mengalahkan tadi ya, mengalahkan atau memimpin orang lain. Ada juga yang masuk kalau misalnya ini interpersonal tadi ya. Interpersonal itu ada 3, ada networking tadi, ada headman, dan yang ketiga itu ada serving ya. Serving ini adalah orang lain dalam rangka melayani gitu ya, dalam rangka melayani. Nah, di antara peran-peran yang masuk ke dalam serving itu adalah ada caretaker dan ada server, atau ada caring, ada serving. Jadi orang-orang yang dalam bidang pekerjaannya itu dia melayani. Contohnya seorang guru TK dan seorang perawat. Tentunya mereka semestinya memiliki karakteristik atau memiliki sifat produktif berupa caring dan serving, karena mereka kan melayani kalau perawat melayani pasien, kalau misalnya yang guru TK melayani anak didiknya yang masih usia dini. Tentunya ada karakter-karakter yang khusus harus dimiliki oleh mereka. Nah, itu yang terkait dengan interpersonal. Tadi ada 3. Ada kemudian yang terkait dengan individual ya, terkait dengan individual atau tidak bertemu dengan orang, tapi secara personal gitulah, secara individual.
ada yang namanya generating ID gitu ya. Nah, secara individual ini ada yang namanya generating ID. Dia dikendalikan oleh otak kanan ya. Jadi generating ID nanti di sana ada peran-peran seperti designer, kreator, synthesizer, marketer, strategis, dan visioner. Mengkonsep, membuat, menggabungkan satu hal dengan hal lainnya sehingga muncullah produk baru, synthesizer. Itu masuk ke generating ID. Nah, ada yang otak kiri ya. Otak kiri itu kemudian dibagi menjadi dua. Ada thinking ya, ada thinking dan ada reasoning ya. Ada thinking dan ada reasoning. Thinking itu adalah otak kiri bagian atas. Di sana ada peran-peran analitik gitu ya, analyzer, kemudian ada peran treasury. Dan di otak kiri bagian bawah atau yang kita sebut sebagai reasoning, di sana ada restoratif. Restoratif itu dia suka memperbaiki apa-apa yang sudah tidak berfungsi atau rusak menjadi apa-apa yang menjadi berfungsi kembali, restoratif. Ada evaluator dan juga ada explorer. Nah, itu yang berkaitan dengan otak kiri bagian bawah. Ada juga yang dia itu individual ya, ada juga yang individual dan lebih ke arah teknis. Pekerjaannya itu lebih ke arah teknis, nggak banyak mikirnya. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya elementary, ada yang namanya technical. Elementary itu lebih ke pekerjaan-pekerjaan teknis yang dilakukan di dalam ruangan, sedangkan technical itu pekerjaan-pekerjaan teknis yang dilakukan di luar ruangan. Elementary contohnya apa? Jurnal gitu ya, jurnalis, interpreter, administrator. Nah, sedangkan tipe technical itu ada yang namanya producer, ada safekeeper, ada quality control assurance, dan juga ada distributor serta ada operator. Nah, itu kaitannya dengan interpersonal dan individual. Ya. Nah, teman-teman semua, tadi ya saya sudah jelaskan tentang peran-peran yang akan teman-teman kemudian dapatkan. Nah, di sini saya berikan contoh gitu ya. Kalau misalnya seorang dokter ya, seorang dokter itu apa 6 hal ya, atau peran-peran yang ada di dalam ST30 yang semestinya dimiliki oleh seorang dokter. Seorang dokter semestinya memiliki analytical gitu ya, analisator dia. Kenapa? Karena dia kan harus mendiagnosa pasiennya. Ketika dia tidak tidak kuat dalam analisanya, bisa-bisa dia salah mendiagnosa. Nah, ketika itu salah kan akibatnya fatal. Salah diagnosa, salah ngasih obat, akibatnya bisa fatal gitu ya. Jadi yang pertama punya analitik, punya jiwa analisa. Kemudian restoratif, punya peran untuk senang memperbaiki sesuatu hal yang rusak untuk kemudian berfungsi kembali. Coba teman-teman bayangin seorang dokter umum gitu ya. Seorang dokter umum itu kan ada pasien yang datang misalnya hari Senin. Hari Senin pasien datang dengan ada keluhan demam, pusing ya, demam, pusing, sakit kepala, flu gitu ya. Oke, diresepin pakai obat. Besoknya ada lagi pasien dengan gejala yang sama. Dan itu berulang, bahkan bisa jadi setiap hari ada aja pasien dengan gejala yang sama. Kalau dia nggak punya yang namanya restoratif, dia akan bosan gitu ya. Nah, makanya bisa jadi kalau misalnya lemah di restoratif, dia mengambil dokter yang bidangnya nggak rutinitas gitu ya, nggak rutinitas, tapi dokter yang insidental misalnya.
Jadi gampang banget untuk melakukan 3 tes ini, tinggal hubungin aja admin. Nanti admin akan bantu, kemudian penjelasannya akan diberikan penjelasan secara khusus berupa voice recorder gitu ya, sesuai dengan hasil dari tes teman-teman semua, hasil tes MBTI-nya, hasil tes DISC-nya, dan juga hasil tes dari ST30-nya. Nah, semoga tes teman-teman pakai, bisa teman-teman gunakan untuk lebih mengenali karakter teman-teman, lebih mengenali kelebihan dan juga kekurangan atau kelemahan teman-teman semua, bisa kemudian menggali minat, menggali passion, dan juga kemudian bisa menentukan arah peran yang akan teman-teman ambil. Profesi apa sih yang akan saya tekuni seumur hidup saya, gitu ya. Dan tentunya juga dalam rangka untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita, baik lingkungan rumah maupun lingkungan kerja gitu ya. Ketika kita bisa memahami diri kita dan kita bisa memahami orang lain, maka hidup kita akan menjadi lebih enjoy gitu ya, lebih enjoy dan lebih mudah untuk kita jalankan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Kupas tuntas tools mengenali diri, 3 tools MBTI, DISC, dan ST30. Nanti akan di-post di feed saya informasi untuk tesnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.